Selamat sore, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Kami ingin menjelaskan tentang poster kami, yaitu dengan topik membangun identitas nasional bangsa. Pertama, saya Cindy Maylin. Saya Devinta Yuliana. Saya Nanda Darmawa. Saya Anindya Yesika Kristia. Saya Carmila Nur Latukonsina. Baik, jadi kenapa kami memilih topik ini? Karena setiap bangsa kan memiliki identitasnya masing-masing, entah bahasanya, budayanya, dan lain-lain. Nah, identitas nasional sendiri itu juga merupakan jati diri suatu bangsa. Tapi dalam kondisi negatif, bangsa bisa kehilangan identitasnya. Itu dialami saat kaum mudanya lebih menyukai budaya luar dan melupakan budaya bangsa sendiri. Fungsi identitas nasional sendiri itu ada 3. Pertama, sebagai pembeda. Jadi ini yang membedakan kita dari bangsa lainnya. Lalu sebagai landasan negara. Identitas nasional juga menjadi panduan, pemersatu, dan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan dari negara tersebut. Yang terakhir, nilai potensi bangsa. Identitas nasional itu digunakan sebagai gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devinta. Baiklah, identitas nasional yang pertama adalah gambar Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa Indonesia yang kaya akan perbedaan dan mampu menjaganya dalam persatuan, sehingga ini akan menjadikan inspirasi bagi negara-negara lain di dunia dalam menjaga persatuan. Setelah itu, yang kedua adalah gambar bangunan yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri juga memiliki kekhasan arsitektur sendiri di mata dunia. Contohnya itu ada Borobudur, Rumah Toraja, dan berbagai bangunan tradisional dari berbagai suku. Warisan arsitektur ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki adat kebudayaan yang tinggi dengan pengaruh adanya agama, politik, dan budaya yang membuat Indonesia menjadi sasaran imperialisme selama berabad-abad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Devi. Yang ketiga, gambar tari kecak. Ada banyak keberagaman seni di Indonesia. Salah satunya tari kecak. Tari kecak merupakan salah satu seni yang berasal dari Bali, yang menceritakan tentang penyelamatan Sinta dari Rahwana, di mana 7 penari yang mengelilingi dan membunyikan suara cak, cak, cak adalah perumpamaan dari barisan kera yang akan membantu Rama dalam menghadapi Rahwana. Makna tari ini terkandung nilai religius, yaitu keyakinan kepada kekuatan Tuhan untuk melindungi dari kekuatan jahat. Karena keunikan tari ini, tari kecak menjadi warisan budaya dan menjadi salah satu pembentuk identitas nasional. Keempat, gambar berbeda bahasa. Unsur pembentuk identitas nasional yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia satu dengan lainnya. Indonesia memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku minimal memiliki satu bahasa yang berbeda. Salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Anin. Yang kelima, itu adalah gambar mengenai suku bangsa. Nah, suku bangsa merupakan satu golongan sosial yang dibawa sejak lahir. Di Indonesia sendiri, terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan ciri khas mereka masing-masing. Yang selanjutnya, gambar mengenai agama-agama. Dasar dari negara Indonesia, Pancasila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya, setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing, dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Carmila. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar nomor 7, yaitu gambar orang gotong royong. Nah, di sini
Gambar orang gotong royong mewakili kebudayaan. Gotong royong sendiri itu merupakan perbuatan saling membantu bahu-membahu satu sama lain. Nah, budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Kebudayaan adalah suatu tindakan berpola sekelompok manusia yang hidup dalam satu lingkup masyarakat. Tindakan wujud kebudayaan ini sering disebut sebagai sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bergaul dengan manusia lain, dan mengadakan kontak. Itu artinya kebudayaan adalah tindakan manusia yang berpola sesuai dengan adat tata kelakuan lingkup tertentu, sifatnya konkret, dan dapat diamati dan didokumentasi. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia ini menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Maka, keberagaman adalah wujud dari negara Indonesia. Sekian presentasi dari poster kami. Terima kasih.